Hey guys, welcome to my tutorial. Aku adalah Sang Prajut and you can call me Bonti. Dari drawstring pouch menjadi tumbler holder, bisa dong. Ayo kita buat. Aku menggunakan benang sisa, jadi apabila teman-teman punya benang sisa, ini adalah jenis polyester ukuran D30. Karena temanya adalah orange cupcake, jadi aku menggunakan benang warna ini. Untuk hakpennya aku menggunakan ukuran 3,5 mm. Jangan lupa sediakan juga stitch marker, jarum tapestry, gunting, dan juga korek. Kita mulai dengan membuat bagian bawah kue menggunakan benang warna coklat ini. Dan mulai dengan melakukan magic ring. Lalu buat 12 double crochet ke dalam ring. Untuk double crochet yang pertama, seperti biasa aku akan melakukan teknik stack single crochet. Jadi kita buat single crochet dulu, lalu kita masukkan di loop yang pertama ini dan kita buat lagi single crochet. Selanjutnya teruskan membuat 11 double crochet ke dalam ring. Sampai di akhir kita lakukan slip stitch. Menuju round kedua, kita buat satu rantai dulu, lalu untuk double crochet yang pertama, kembali kita melakukan stack single crochet atau single crochet tumpuk. Di sini kita akan buat 2 double crochet di setiap stitch. Jadi di setiap lubang kita akan buat 2 double crochet, yang mana totalnya menjadi 24 double crochet. Sampai di akhir kembali lakukan slip stitch. Menuju ke round ketiga, kembali kita akan melakukan penambahan. Di stitch pertama kita buat 1, di stitch yang kedua kita buat 2, begitu seterusnya, 1, 2, 1, 2. Di stitch yang pertama ini kita akan buat 1 double crochet dengan teknik stack single crochet. Di stitch yang berikutnya kita buat 2 double crochet. Kembali ulangi polanya, di stitch berikutnya kita buat 1 double crochet dan di stitch berikutnya kita buat 2 double crochet, yang mana totalnya nanti menjadi 36 double crochet. Akhir round 3 kembali kita melakukan slip stitch, kita akan menuju ke round 4. Kembali kita akan melakukan penambahan di round yang keempat. Stitch pertama kita buat dulu 1 double crochet. Ini kita sudah buat 1 double crochet, di sini kita buat 2 double crochet, di sini 1. Lalu ulangi pola 1 2 1 1 2 1, begitu seterusnya hingga akhir. Yang mana di round keempat ini totalnya menjadi 48 double crochet. Oke, kita akan stop penambahan di sini. Selanjutnya kita akan buat 1 double crochet di setiap stitch hanya di bagian back loop. Di sini ya.
Jadi kita slip stitch-nya juga di bagian back loop. Lalu buat satu rantai dan kita mulai membuat double crochet dengan menggunakan teknik stack single crochet untuk double crochet yang pertama. Jadi silahkan teman-teman teruskan membuat satu double crochet di setiap stitch hingga akhir. Total double crochet tetap menjadi 48. Oke, aku harus mengganti benang yang baru karena ini sudah habis. Untuk mengganti benang, kita jangan selesaikan double crochet-nya. Kita stop di sini, kita ambil benang yang baru. Dan masukkan seperti ini. Tahan dengan jari di bagian belakang. Bawa sisa benangnya ke depan ya. Ini double crochetnya otomatis sudah jadi. Selanjutnya teman-teman tinggal teruskan membuat satu double crochet di bagian back loop hingga akhir. Sampai di akhir kembali kita melakukan slip stitch. Untuk round 6 sampai round 9 ini ada 4 baris. Buat satu rantai dulu. Di sini kita buat satu double crochet di 2 stitch yang pertama. Ini satu double crochet, dan yang ketiga kita buatnya di front post double crochet. Lalu ulangi lagi, satu, lalu front post. Seperti biasa, double crochet yang pertama kita buat dengan teknik stack single crochet atau single crochet tumpuk. Lalu di stitch berikutnya kita buat lagi satu double crochet. Di stitch yang ketiga kita buat front post double crochet. Jadi kita buatnya seperti ini. Kita masukkan hakpennya di bagian batangnya. Setelah itu ulangi lagi polanya. Kita buat di sini satu. Lalu di stitch berikutnya satu double crochet lagi. Dan di stitch yang berikutnya kita buat front post double crochet. Alright, jadi 4 baris kita buatnya seperti ini ya. Silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu di akhir round. Ini sudah di akhir round. Terakhir kita buat front post double crochet. Lalu kita akan slip stitch. Jadi dia bentuknya seperti ini. Untuk round 7 sampai 9 kita hanya mengikuti saja. Kembali kita akan melakukan satu double crochet di setiap 2 stitch yang pertama. Lalu di stitch yang ketiga kita akan buat front post, jadi kita ambilnya di batang ini. Oke, jadi silahkan teman-teman teruskan dan kita akan bertemu lagi di akhir round 9.
Kita sudah berada di akhir round 9. Di sini kita akan mengganti benang. Jadi di front post yang terakhir, jangan selesaikan double crochetnya ya. Di front post double crochet ini, jangan selesaikan. Stop di sini, kita akan ganti benang dengan warna putih. Ini kita akan membuat frosting. Di sini kita tinggal melakukan slip stitch. Kita akan membuat single crochet di stitch yang pertama. Jangan lupa bawa benang sisanya, kita buat satu rantai dulu. Dan kita akan buat satu single crochet di stitch yang pertama. Baiknya teman-teman menggunakan stitch marker untuk menandakan stitch yang pertama ini atau single crochet yang pertama ini. Untuk stitch berikutnya dan seterusnya, teman-teman tinggal membuat satu single crochet di setiap stitch hingga akhir. Jangan lupa ini adalah stitch yang terakhir. Lakukan slip stitch dan kita akan menuju ke round selanjutnya. Kita akan mulai membuat frosting dengan tusukan puff stitch di bagian front loop. Ini kita slip stitchnya di bagian front loop ya. Untuk membuat frosting kita buat dulu 2 rantai. Lalu di stitch berikutnya kita akan membuat HDC puff stitch di bagian front loop. Jadi kita yarn over, kita masukkan hakpennya di bagian front loop. Ambil benang, masukkan ke dalam loop, tahan, kita buat lagi HDC. Oke, tahan, buat lagi, ini yang ketiga, tahan, dan ini yang keempat. Pastikan tingginya sejajar, setelah itu masukkan di semua loops, lalu buat satu rantai. Kita skip satu stitch, ini kita abaikan, dan kita mulai membuat slip stitch di next stitch atau di stitch berikutnya seperti ini. Dan ini adalah pola yang akan terus diulang. Kita akan ulangi dengan membuat 2 rantai. Di stitch berikutnya buat 4 HDC puff stitch. Satu, 2, 3, 4. Lalu ambil benang, masukkan di semua loops, lalu rantai 1. Abaikan stitch yang ini, kita akan membuat slip stitch di stitch berikutnya. Oke, jadi teman-teman tinggal mengulangi pola tersebut hingga akhir. Untuk di bagian back loopnya ini kita akan ganti benang dan kita akan membuat double crochet pakai warna ini. Alright, jadi silahkan teman-teman lanjut membuat frosting dengan 4 HDC puff stitch hingga akhir.
Kita sudah sampai di akhir round, jangan lupa kita buat slip stitch dulu di sini. Penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita akan ganti benang. Dan kita akan memasukkannya di sini. Benang putihnya ini kita selesaikan aja, ini kita gunting atau kita bakar, lalu rapihkan benang sisanya. Menuju ke round 12 dengan benang kuning pucat ini, kita akan membuat double crochet di setiap stitch di bagian back loop sini. Aku mulai masukkannya di bagian sini. Kita akan mulai membuat double crochet. Untuk double crochet yang pertama, seperti biasa kita akan membuatnya dengan teknik stack single crochet atau single crochet tumpuk. Di sini teman-teman tinggal lanjutkan saja membuat satu double crochet di setiap stitch hingga akhir. Di akhir round kita tinggal melakukan slip stitch. Di round selanjutnya yaitu 13 sampai 16 ada 4 baris. Kita akan membuat bolongan. Jadi kita awali dengan membuat 3 double crochet. Di sini aku udah buat satu, ini kita buat satu di sini, satu di sini, skip satu, kita akan lanjut lagi dengan 3 double crochet. Oke, ini aku udah buat 3 double crochet, buat satu rantai, lalu skip satu stitch, dan di stitch yang berikutnya kita buat lagi 3 double crochet. Seperti ini. Buat lagi satu rantai, skip satu stitch, dan kita mengulangi pola yang sama. Oke, silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu di akhir round 13. Kita sudah berada di akhir round 13. Oke, setelah membuat 3 double crochet, buat satu rantai, skip one, dan di sini kita buat slip stitch. Round 14 sampai 16 kita akan membuat pola yang sama. Jadi silahkan teman-teman lanjut. Oke, di sini aku kehabisan benang, jadi aku harus mengganti dengan benang yang baru.
Kita sudah sampai di akhir round 16. Ini kita selesaikan saja dengan membakar benangnya dan kita tutup dengan invisible seam. Jangan lupa untuk merapihkan benang sisanya. Oke, bagian ini udah selesai. Next round kita akan kembali menggunakan benang putih. Di round 17 ini kita hanya akan melakukannya di bagian front loop. Ini merupakan pengulangan pola lagi hingga akhir. Pertama kita buat dulu single crochet. Lalu buat 3 rantai. Skip 1 stitch. Setelah single crochet rantai 3, skip 1 stitch, dan di next stitch kembali kita membuat 1 single crochet. Lalu buat lagi 3 rantai, skip 1 stitch, dan di stitch berikutnya buat 1 single crochet. Begitu seterusnya hingga akhir. Ingat buatnya di bagian front loop ya. Bentuknya nanti seperti ini, jadi silahkan teman-teman teruskan membuat hingga akhir. Nanti dengan benang yang sama di bagian back loopnya, teman-teman tinggal membuat single crochet. Ini kita sudah berada di akhir round 17. Sebelum kita melakukan slip stitch, jangan lupa kita buat dulu 3 rantai. Setelah slip stitch, buat 1 rantai. Masih di round 17, namun ini kita akan membuatnya di bagian back loop. Kita akan membuat 1 single crochet di setiap stitch. Ambil posisi yang paling dekat aja, aku akan ambil yang di bagian sini. Jangan lupa berikan penanda supaya nggak bingung nanti. Dan teman-teman tinggal lanjut membuat single crochet di setiap stitch hingga akhir. Ini sudah ada di akhir round. Pastikan jumlah stitchnya tetap di 48. Jadi di sini ada 48 single crochet. Lakukan slip stitch untuk menuju ke round selanjutnya.
Sebelum lanjut ke round 18, aku ingin minta maaf dulu, aku melakukan kesalahan di video. Teman-teman fokus di pola tertulisnya ya. Jadi di round 18 ini kita buat dulu 4 single crochet. Ini aku udah buat 1 di sini, kita akan buat 3 lagi. 1, 2, 3, 4, skip 2, lalu buat lagi 1, 2, 3, 4. Skip 2 lagi, lalu lakukan pengulangan pola. Ini udah 4 single crochet, lalu buat 2 rantai, bukan 3, tapi 2 rantai, skip 2, lalu buat lagi 4 single crochet. Silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu di akhir round 19. Ini sudah di akhir round, setelah 1 single crochet buat 2 rantai, lalu sisakan benang sedikit panjang karena kita akan tutup. Oke, ini adalah penampakan sementara. Selanjutnya kita akan buat ini, orange. Kita buat 2. Dengan benang putih kita buat dulu magic ring, lalu buat 6 single crochet ke dalam ring. Untuk membuat single crochetnya, aku melakukan teknik yarn under, yarn over. Ini adalah SC normal dengan yarn over, yarn over. Sementara yang akan kita lakukan adalah yarn under, yarn over. Jadi begini caranya untuk yarn under. Jadi hakpennya itu di atas benang. Lalu yarn over untuk menyelesaikan. Ini yang dinamakan teknik yo-yo, yarn under, yarn over. Silahkan teman-teman lanjut membuat 6 yarn under, yarn over, single crochet ke dalam ring. Setelah itu jangan ditarik terlalu kencang. Dan kita akan mengganti benangnya dengan warna orange untuk round berikutnya. Perhatikan cara aku mengganti warna benang. Setelah itu kita akan slip stitch dan di sini aku melakukan invisible slip stitch. Di round kedua kita akan melakukan increase, jadi kita membuat 2 single crochet di stitch yang sama. Tetap menggunakan teknik yo-yo. Silahkan teman-teman lanjut membuat 2 single crochet di setiap stitch hingga akhir. Total menjadi 12 single crochet. Benang putihnya jangan digunting dulu ya, karena kita akan menggunakannya di akhir.
12 single crochet sudah terbuat, selanjutnya kita slip stitch dan kita akan menuju ke round 3. Di round 3 kita kembali akan melakukan increase atau penambahan. Di stitch pertama kita buat single crochet, lalu di stitch berikutnya kita akan melakukan increase. Jadi buat 2 single crochet. Ini kita sudah buat 1 single crochet. Di stitch berikutnya kita akan buat 2 single crochet. Dan terus lakukan pola berulang 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet hingga akhir. Hingga total ada 18 single crochet. Round ketiga sudah selesai, kembali kita akan melakukan slip stitch dan kita akan menuju ke round 4. Round 4 kita kembali akan melakukan penambahan. Ulangi pola berulang 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 hingga akhir. Total menjadi 24 single crochet. Akhir round 4 kita akan stop dengan penambahan dan kita akan mengganti benang putih. Jadi kita akan langsung menggunakan benang putih yang tadi di awal kita buat. Di round kelima ini kita akan melakukan hanya slip stitch di bagian front loop. Jadi teman-teman tinggal melakukan slip stitch di bagian front loop hingga akhir. And you are done. Ini teman-teman tinggal sisakan benang panjang karena kita akan membuat detail untuk bagian tengah. Cara aku menentukan panjang benangnya adalah dengan melipat seperti ini sebanyak mungkin kurang lebih 8 kali. Di sini kita akan mulai untuk membuat detail bagian tengahnya, jadi silahkan teman-teman simak videonya. Ini kita tutup dulu dengan invisible seam.
That's it, cukup gampang kan? Dan benang sisanya tinggal dirapihin deh. Selanjutnya kita akan satukan orange slices ini. Nah, kenapa di awal aku bilang jangan terlalu kencang menarik benangnya? Karena di sini kita akan memasukkan benang untuk drawstring atau talinya ya. Di round ke-6 ini kita akan mulai menyatukan dengan benang yang orange. Itu hanya dengan slip stitch di loops yang warna orange ini. Loops yang tidak kita kaitkan ketika membuat slip stitch. Jadi bisa dibilang loops yang bagian back loop. Oke, silahkan teman-teman lanjut membuat slip stitch hingga akhir. Oke, setelah selesai kita tinggal bakar benangnya dan rapihkan benang sisanya. Pastikan bolongannya masih aman. Selanjutnya kita akan membuat orange garnish di bagian sini. Kita ambilnya di bagian tengah ya, jadi 2 bawah, 2 atas di tengah sini. Kita buatnya di bagian chain space. Dengan benang warna orange, kita akan membuat bobble stitch. Bobble stitch ini kita buatnya dengan double crochet. Silahkan teman-teman simak videonya. Buat 2 rantai dulu. Lalu di lubang yang sama kita buat double crochet namun jangan selesaikan. Stop di sini, ambil benangnya lagi, buat lagi double crochet namun jangan selesaikan. Lakukan ini hingga 4 kali ya. Ini ketiga, lalu ini yang terakhir.
Setelah itu, ambil benangnya, masukkan di semua loops. Lalu buat 2 rantai. Lalu slip stitch di lubang yang sama. Tutup dengan 1 rantai. And that's it. Teman-teman tinggal bakar benangnya dan rapihkan benang sisanya. Apabila teman-teman ingin membuat orange garnishnya di setiap chain space nggak apa-apa, tapi kayaknya aku akan skip 1 chain space deh. Ini aku akan tunjukkan lagi caranya dan setelah itu teman-teman tinggal teruskan ya. Orange garnishnya sudah selesai, selanjutnya kita akan mulai membuat mesh dengan warna kuning pucat ini. Aku akan mulainya di bagian sini. Jadi untuk jaringnya aku akan membuat single crochet dulu, lalu buat 10 rantai, lalu abaikan 3 stitches atau skip 3 stitches, setelah itu ulangi lagi polanya. Ini aku udah buat 10 rantai, aku akan abaikan 3 stitch. Lalu di stitch berikutnya aku buat lagi single crochet. Lalu teman-teman buat lagi 10 rantai. Silahkan teman-teman lanjut, namun jangan selesaikan dulu yang terakhir. Total akan ada 12 chain loops atau jaring.
Oke, di bagian terakhir kita buat dulu satu single crochet. Karena aku ingin posisi stitch-nya itu berada di atas, maka di sini aku akan mengakalinya dengan membuat 5 rantai. Lalu kita buat double treble. Kaitkan 3 kali. Tahan seperti ini, lalu masukkan langsung ke single crochet yang pertama kita buat. Goyangkan sedikit seperti ini, ambil benang, masukkan di 2 loops pertama, ambil benang lagi 2 loops berikutnya, ambil benang lagi 2 loops berikutnya, ambil benang lagi 2 loops terakhir. Stitchnya jadi berada di atas kan? Selanjutnya kembali buat 10 rantai. Lalu buat satu single crochet di chain loop berikutnya. Di sini teman-teman tinggal lanjut dengan pola yang sama, buat 10 rantai dan satu single crochet di bagian chain loop yang selanjutnya. Di bagian yang terakhir ini kita akan kembali membuat satu single crochet, 5 rantai, lalu double treble. Silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu di akhir round. Oke, ini di akhir round kita kembali membuat satu single crochet. Penampakan sementara seperti ini. Lalu buat 5 rantai, lalu double treble dan masukkan langsung ke single crochet yang di awal kita buat. Oke, sudah paham ya polanya? Di sini aku akan membuat sebanyak 4 round atau setinggi yang teman-teman inginkan. Oh ya, supaya nggak bingung, baiknya di sini teman-teman beri penanda. Selesai untuk round 4. Selanjutnya kita akan buat single crochet dan chain space. Kita hitung chain loopsnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan sekarang hitung chain space. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aku tetap ingin mendapatkan 48 stitch. Jadi di round 5 ini untuk bagian chain loops aku akan buat 2 single crochet. Namun di awal ini kita buat satu dulu, kita buat satu single crochet dan nanti di akhir round 5 kita tambahkan satu single crochet di sini. Lalu buat 2 rantai. Lalu buat 2 single crochet di chain loops berikutnya. 2 rantai lagi, lalu 2 single crochet di chain loop berikutnya. Silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu di akhir round 5.
Ini kita sudah sampai di akhir, kita buat 2 single crochet di sini, lalu buat 2 rantai. Nah, di sini kita tambahkan 1 single crochet. Tujuannya adalah ketika aku nanti membuat strap atau handle, itu posisinya berada di antara chain space dan chain loop. Menuju round 6 kita slip stitch dulu, namun hati-hati kita slip stitch di sini, bukan di sini ya. Jadi di sini. Di round 6, kita hanya akan membuat 1 single crochet di setiap stitch. Di tiap chain space, kita buat 2 single crochet. Dan ini single crochetnya mengikuti yang bagian bawah, ada 2. Jadi ketika ini dijumlah, totalnya ada 48 single crochet. Silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu di akhir round. Oke, ini adalah single crochet yang terakhir. Dan kita langsung slip stitch aja. Selanjutnya kita akan buat strap atau handle-nya. Aku hanya akan membuat 4 single crochet. Dimulai dari yang pertama ini dengan teknik yo-yo. Jadi bukan begini ya, tapi begini. Empat single crochet sudah terbuat. Selanjutnya kita akan langsung balik tanpa membuat satu rantai. Di sini teman-teman kembali membuat 4 single crochet. Untuk berapa barisnya selera aja sepanjang yang teman-teman inginkan. Di sini aku ingin membuat sebanyak 64 baris. Alright, jadi silahkan teman-teman lanjut membuat 4 single crochet hingga mendapatkan panjang yang diinginkan. Ternyata benang aku nggak cukup dong. Ini baru baris yang ke-54. Ya udah aku sambung pakai ini aja deh. And it's finally done.
Dan aku akan sambung ke bagian badannya dengan slip stitch. Di sini kita ambil bagian tengah seperti ini, namun kita akan hitung ini karena ada 12 chain loop, maka aku akan hitung 6 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka aku akan memasukkannya di sini, aku berikan penanda, dan hitung 4 single crochet dari sini. Aku masukkan hakpennya di single crochet yang pertama seperti ini, lalu langsung sambung ke sini. Kita akan join dengan slip stitch. And that is it. Tinggal bakar benangnya dan rapihkan benang sisanya. Nah, sekarang untuk bagian tali serutnya atau drawstring, aku tidak akan membuat rantai karena tidak akan muat ke dalam lubang yang kecil itu. Untuk tali serutnya aku akan menggunakan benang warna hijau ini. Ini adalah sisa benang juga supaya ada warna. Posisikan ini sedikit di bagian tengah ya, kurang lebih itu di sini kali ya. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini selang-seling. And that's it, simple. Saatnya memasukkannya ke dalam lubang ini, pasti muat sih kalau ini. Dan juga tali yang satunya lagi. Kita coba uraikan dulu seperti ini sebelum kita membuat tali simpul ya. Ini aku akan ikat aja 2 kali seperti ini, lalu aku akan membuat simpul 2 kali juga.
supaya si orange slice-nya ini nggak geser. Now let's try. Okay, it's done. Ketika dirasa sudah cukup puas dan aman, tinggal kita gunting dan bakar ujungnya. Alright, so now you have cupcake tumbler holder. Semoga tutorial ini cukup mudah untuk diikuti dan dipahami. Happy crocheting and thanks for watching. I'll see you on my next video. Bye!